Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Restu Wijaya. Saya dari kelas AKSB. NIM saya itu 24108040039. Saya akan menjelaskan tentang penerapan diferensial fungsi sederhana. Penerapan ekonomi yaitu satu elastisitas. Elastisitas di sini mencakup tiga hal yaitu permintaan, penawaran, dan produksi. Nomor dua yaitu konsep marginal. Konsep marginal ini mencangkup biaya marginal, penerimaan marginal, utilitas marginal, produk marginal, konsumsi marginal, dan tabungan marginal. Yang ketiga yaitu analisis keuntungan maksimum. Next slide yaitu elastisitas permintaan atau price elasticity of demand. Elastisitas permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan jumlah permintaan sama dengan F harga, maka elastisitas permintaan yaitu ini simbol elastisitas permintaan sama dengan turunan jumlah permintaan dibagi turunan apa turunan jumlah permintaan terhadap harga menunjukkan seberapa besar perubahan KID terhadap akibat perubahan P, di mana turunan jumlah permintaan terhadap P tak lain adalah jumlah permintaan aksen atau F aksen harga. Elastisitas permintaan yaitu ada tiga jenis, yaitu permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila elastisitas permintaan lebih dari satu. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastis uniter jika elastisitas permintaan sama dengan satu. Dan permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat inelastis jika jumlah elastisitas permintaan kurang dari satu. Barang yang barang yang permintaannya elastis mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah secara berlawan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Di sini ada contoh soal ya. Kita akan menganalisis contoh soal fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan jumlah permintaan sama dengan 25 dikurangi 3P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga pasar 5. Jawab. Jumlah permintaan yaitu 25 dikurangi 3P kuadrat. Maka aksen jumlah permintaan aksennya yaitu turunan jumlah permintaan terhadap harga yaitu negatif 6P. Kenapa ini negatif 6P? Karena ini diturunkan ya. 2 dikali 3 sama dengan 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Nah, ini kan pangkatnya ada 2. Pangkat 2 dikurang 1, maka ini jadi 1. 1 di sini nggak usah ditulis. Terus di sini elastisitas permintaannya yaitu turunan jumlah permintaan terhadap harga. Menunjukkan seberapa besar perubahan KID akibat perubahan P, yaitu negatif 6P dikali P dibagi 25 dikurangi 3P kuadrat. Harganya ini berapa? Di sini 5 ya, harganya 5, P5. Yaitu di sini negatif 6 dikali 5 dikali 5 dibagi 25 dikurang 75. 75 ini hasil dari negatif 3 dikali 5 kuadrat 2. 5 kuadrat sama dengan 25. 25 dikali 3 maka 75. Ini min jadi min. Maka elastisitasnya yaitu 3. Maka elastis. Artinya pada harga 5
Jika harga naik sebesar 1%, maka permintaan suatu barang akan turun sebesar 3%. Next slide. Yaitu nomor 2 yaitu elastisitas penawaran. Price elasticity of supply. Elastisitas penawaran ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinanyakan dengan jumlah permintaan sama dengan F harga, maka elastisitas penawarannya yaitu elastisitas penawaran yaitu turunan jumlah penawaran dibagi terhadap P terhadap harga menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah penawaran terhadap akibat perubahan P, di mana turunan jumlah penawaran terhadap harga tak lain adalah jumlah penawaran aksen atau F aksen P. Ini kriteria elastisitas penawaran, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila elastisitas penawarannya lebih besar daripada 1. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastis uniter jika elastisitas penawaran sama dengan 1. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat inelastik jika jumlah penawaran kurang dari 1. Barang yang penawarannya inelastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya berubah searah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Ini contoh soalnya, fungsi penawaran akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan jumlah penawaran sama dengan negatif 200 plus 7P kuadrat. Tentukan elastisitas penawarannya pada tingkat harga pasar 10. Jumlah penawaran Jumlah penawaran yaitu negatif 200 plus 7P kuadrat. Maka jumlah penawaran aksinya yaitu turunan jumlah penawaran terhadap harga yaitu 14P. Kenapa ini 14P? Karena dari sini ya, dari 7P kuadrat menjadi 14P. Ini bisa menjadi 14P karena 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, P-nya itu taruh sini. Kenapa ini enggak ada pangkatnya? Karena 2 itu sudah dikurangi ke 7-nya ya. 2 di dipindah ke depan P. Nah, kan kurang 1 kan. Jadi ini 1. Di sini nggak usah ditulis 1. Terus, elastisitas penawarannya yaitu turunan jumlah penawaran terhadap harga menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah penawaran akibat perubahan harga. 14P dikali P bagi negatif 200 plus 7P kuadrat. 14 dikali 10. P ini 10 ya, ini harganya. Yaitu P plus P per negatif 200 ditambah 700. Kenapa ini 700? Karena P negatif 2. P itu 10. 10 pangkat 2 sama dengan 100. 100 dikali 7 sama 700. Yaitu di sini 2,8 elastik. Artinya pada harga 10, jika harga naik sebesar 1%, maka penawaran suatu barang akan naik sebesar 2,8%. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.